And, as fate would have it, Smile. Apa kabar sih Box Family? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Yai, kita mulai saja dongeng. Pengantar tidur ini, Alkisah Hiduplah. Seorang wanita muda dan cantik di sebuah biara di tepi laut. Ia bernama Mary Joseph yang punya ketertarikan kuat pada air laut. Sebenarnya ia adalah seorang putri raja yang kehidupannya harus dirahasiakan dari dunia luar. Mary punya bakat memainkan alat musik selo dan kegemarannya yang lain adalah menunggang kuda. Kepala biara sangat kewalahan untuk menjauhkan kegemarannya itu. Sementara itu di Istana Versailles, ayah Mary adalah Raja Louis ke-14 dari Prancis. Selama bertahun-tahun raja yang dijuluki Raja Matahari itu selalu mendapatkan kemenangan di medan perang. Malam itu ketika mengumumkan kemenangannya di hadapan rakyat, tiba-tiba seorang pria bersenjata muncul dari jarak yang sangat dekat lalu menembaknya hingga terjatuh dari kuda. Namun sang raja mampu bangkit dan melanjutkan orasi kemenangannya. Prancis sangat membutuhkan seorang raja seperti Raja Louis. Dokter istana menemukan sebuah metode yang bisa membuat Raja Louis hidup abadi. Dari sinilah awal misi itu akan dijalankan demi kejayaan Prancis di masa yang akan datang. Kemudian untuk menjalankan misi ini diutuslah seorang kapten pemberani yang bernama Yves de la Croix. Kapten Yves memimpin ekspedisi ini untuk mencari makhluk legendaris yang berada di kota yang hilang, yaitu kota Atlantis. Di tengah hujan badai yang menerpa kapalnya, Kapten Yves mendengar bunyi sirine yang ditimbulkan oleh makhluk itu. Ia segera memerintahkan meluncurkan meriam dan jaring kapal. Bersamaan dengan suara ledakan meriam di dalam laut, Yves meminta jaringnya untuk diangkat ke atas kapal. Ternyata mereka berhasil menangkap makhluk itu. Kapten Yves memerintahkan untuk melepaskan makhluk yang jantan. Setelah berhasil menangkap makhluk betinanya, Kapten melepaskan merpati pos kerajaan untuk mengabarkan hal itu. Dokter istana langsung menemui sang raja. Begitu juga sebaliknya, sang raja juga bergegas menemui si dokter. Dokter menegaskan bahwa proses transfer kekuatan hidup abadi pada saat gerhana matahari terjadi. Namun Bapak Pendeta masih meragukan hal itu. Bapak Pendeta Lakhais yang masih ragu dengan metode dokter mengirimkan surat kepada biarawati. Bapak Pendeta ingin berkunjung ke sana dan bertanya langsung kepada Mary Joseph mengenai makhluk legendaris yang dinamai Putri Duyung. Hari itu berangkatlah rombongan Bapak Pendeta menuju biara di tepi laut. Sampai di sana Bapak Pendeta menerima banyak keluhan dari kepala biarawati tentang ketidakdisiplinan Mary. Tiba saatnya Bapak Pendeta membawa Mary ikut bersamanya ke kerajaan. Sampailah Mary dan Bapak Pendeta di Versailles. Mary sangat takjub dengan apa yang dilihatnya di kerajaan itu. Kemudian Mary turun dari keretanya dan disambut oleh pelayanannya yang baru bernama Magali. Adat kebiasaan raja setelah bangun tidur dimainkan musik orkestra kerajaan. Pagi itu raja merasa bosan dengan musik yang selalu didengarnya tiap hari. Kemudian ia melakukan pengakuan dosa di samping Bapak Pendeta. Sambil bercerita Magali mengantar Mary ke kamarnya. Magali dan Mary menaiki tangga demi tangga menuju kamarnya. Ketika sampai di kamar, Mary lalu membuka jendela dan dilihatnya di luar kamar sebuah panorama yang mengagumkan. Bapak Pendeta menyampaikan catatan tentang putrinya dari biara. Raja senang melihat putrinya sangat berbakat dalam memainkan alat musik. Ia mengatakan pada Bapak Pendeta akan menemuinya besok. Gamali ternyata adalah seorang pelayan yang setidaknya punya sedikit wawasan. Menurut Gamali, trauma itu akan menginspirasi kehebatan. Mary merasa nyaman jika mengobrol dengan Gamali. Suatu hari Pierre Lintilak menghadap kepada sang raja. Ia menghadiahkan barang berharga milik ayahnya, yaitu salib berlapis emas. Lintilak menghadiahkan barang itu karena merasa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Saat makan bersama Bapak Pendeta, sang raja coba memikirkan kekayaan Lintilak sepeninggal ayahnya. Mary diajak berjalan-jalan keluar untuk melihat keadaan sekitar.
Banyak pandangan mata tertuju pada Mary, orang baru di lingkungan kerajaan. Gamali mengajak Mary tempat favoritnya, yaitu air mancur Flora. Mendadak Gamali melihat rombongan raja menuju ke tempatnya. Saat Mary menoleh, ia dikejutkan semburan air dari kolam di belakangnya. Akibatnya ia tergelincir dan jatuh ke dalam kolam. Gamali dan Lintilak segera membantu mengentaskan Mary. Kemudian raja menghampiri dan memberikan jubahnya ke tubuh Mary. Saat raja akan pergi, ia memerintahkan menyediakan tempat baru dan mengangkat Mary sebagai pemain musik kerajaan. Mary dan Gamali kini tinggal di Hatu, dan Mary disediakan banyak alat musik yang bisa dipilihnya. Mary dan Gamali serasa tak percaya dengan keadaan mereka sekarang. Kapten Ive membawa makhluk tangkapannya dan memasukkan makhluk itu ke kolam yang telah dibangun oleh raja. Tempat itu dari atas dialiri air laut, sementara di bawah terhubung ke sungai. Di sebuah ruangan, Bapak Pendeta mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan gagasan si dokter. Dokter bersikeras bahwa gagasannya adalah kemajuan revolusioner yang patut diwujudkan. Terakhir, Bapak Pendeta mengingatkan pada raja bahwa jiwanya cuma satu dan tak ada yang abadi di dunia ini. Kapten Ive dikejutkan dengan kedatangan raja beserta orang-orang kepercayaannya. Raja meminta Ive menyuruh makhluk itu untuk keluar. Tapi saat ini makhluk itu sedang trauma sehingga tak mau menampakkan diri. Raja begitu gusar dan mengancam Ive jika dalam perayaan nanti makhluk itu masih seperti ini maka raja akan memenjarakan Ive. Di Katu tempat tinggal Mary saat ini, ia mendengar sebuah suara yang berasal dari suatu tempat. Ia kemudian bergegas mendatangi asal suara itu. Mary memasuki lorong bawah tanah yang terdapat sebuah kolam di sana. Perlahan Mary melihat sesosok manusia yang berbadan ikan memandangnya dari dalam air. Tiba-tiba dari belakang Kapten Ive mencengkeram pundaknya. Mary menjelaskan bahwa makhluk itu telah menghubunginya melalui musik. Mary menunjukkan pada Kapten bagaimana mereka berkomunikasi melalui musik. Gamali mendampingi Mary menuju tempat mereka bermain musik. Mary bercerita bahwa ia melihat Putri Duyung malam tadi. Dan hari ini mereka akan memainkan musik yang terinspirasi pertemuan mereka. Pagi itu Raja terbangun diiringi oleh musik yang belum pernah ia dengarkan sebelumnya. Raja terkesan dengan musik yang dimainkan Mary. Kemudian Raja memerintahkan Bapak Pendeta untuk mengundangnya di pesta dansa. Gamali merias Mary agar terlihat layak untuk hadir di pesta dansa. Bapak Pendeta membawa Mary hadir menemui sang raja. Semua pasang mata seolah kagum akan keanggunan Mary saat itu. Begitu melihat Mary, sang raja tak sungkan memuji penampilannya. Raja mengenalkan pada Pir Lintilak. Dengan kerendahan hati, Mary tak ingin berdansa dengan Lintilak. Akhirnya sang raja mengajari Mary untuk menari. Di tengah-tengah tarian, sang raja melepaskan genggamannya karena dalam benaknya melihat istrinya menari bersamanya. Mary sedikit tergelincir, beruntung ia tak jatuh. Mary perlahan mundur dan berjalan menuju balkon. Bersamaan itu, pesta kembang api pun dimulai. Setelah pesta usai, Mary menemui Putri Duyung. Di sana ia bercerita indahnya suasana pesta. Mendadak Ive muncul dan mendekatinya. Mary memberitahukan untuk tak memberi makan ikan mati. Mary dan Kapten mempunyai kegemaran yang sama, yaitu sama-sama menyukai air laut. Kapten berharap suatu saat bisa bebas berlayar bersama Mary. Tanpa mereka sadari, dokter memperhatikan dari atas. Dalam analisa dokter sekarang ini, ia bisa memastikan bahwa sumber kekuatan hidup abadi itu berasal dari hati Putri Duyung. Raja saat itu sambil melukis menunggu kedatangan Mary. Ia ingin Mary menemuinya di taman untuk dilukis oleh sang raja. Karena hanya Mary lah yang bisa membangkitkan kenangan bersama istrinya. Akhirnya raja jujur kepada Mary bahwa patung di kolam tempat ia jatuh itu adalah patung istrinya yang bernama Louis de Valier. Raja juga mendapat laporan dari biara semua tentang aktivitas Mary di sana. Saat itu raja sedang mengumumkan pada orang-orang di lingkungan istana bahwa Pir Lintilak diangkat sebagai adipati. Dan pelantikannya akan dilaksanakan pada saat perayaan gerhana berlangsung. Gelar ini diperoleh setelah Lintilak menyumbangkan hartanya sebesar 2 juta pound ke kerajaan. Saat jamuan makan dan hiburan komedi yang tengah berlangsung, Lintilak mencoba menyindir Ive yang tak bisa membunuh mangsanya. Ive membalas ungkapan itu hanya lahir dari seorang kutu buku dan bukan pejuang. Lintilak marah, perkataannya dibantah dari seorang yang berasal dari golongan bawah. Tapi Ive justru mengatakan tak sepantasnya seorang yang merasa berasal dari golongan atas berkata rendah seperti itu. Melihat pertikaian itu, sang raja segera melerainya. Malam itu seperti ada panggilan untuk Mary agar datang ke kolam bawah tanah. Sampai di sana Mary langsung menceburkan diri. Putri Duyung segera menemui Mary. Perlahan Mary menjulurkan tangan untuk merabanya.
Tiba-tiba Aif memanggil namanya yang membuat si Putri Duyung segera bersembunyi. Aif khawatir terjadi sesuatu yang tak baik pada diri Mary. Siang itu Lintilak sedang berlatih menembak ditemani para pengawalnya. Sementara Mary dan Aif dari jarak yang agak jauh melewati mereka dengan menunggang kuda. Mary menanyakan tentang kebencian Aif kepada Lintilak. Dulu terjadi perselisihan antara keduanya. Lintilak menuduh Aif menyembunyikan harta rampasan dari saudagar Cina. Aif menjelaskan pada Mary bahwa sistem kerajaan saat ini membela mereka yang berkedudukan tinggi daripada menjunjung tinggi kebenaran. Tak disangka Mary memacu kudanya dengan sangat kencang. Aif segera menyusul dengan memacu kudanya lebih kencang lagi. Di saat Mary tertinggal di belakang, ia berusaha melindungi wajahnya dari sebuah ranting pohon dengan tangannya. Akhirnya tangannya menghantam ranting itu dan ia pun terjatuh dengan sangat keras ke tanah. Aif segera membawa Mary yang terluka kepada dokter istana. Dokter memutuskan untuk melakukan amputasi pada tangan Mary karena ada luka infeksi yang menjalar. Tak lama Raja datang untuk menjenguk Mary. Ia mencoba untuk mengembalikan tulang Mary yang patah. Raja memerintahkan untuk sementara tangan Mary dibuatkan gendongan sambil berharap ada keajaiban di keesokan harinya. Malam itu Aif sangat resah memikirkan keadaan Mary. Tiba-tiba Putri Duyung memberi isyarat padanya bahwa ia ingin mengobatinya. Lalu Aif mendatangi Mary lewat jendela. Aif menggendong Mary dan dibawanya ke kolam tempat Putri Duyung berada. Perlahan Aif menurunkan Mary ke dalam kolam. Putri Duyung pun muncul, tak lama kemudian melakukan gerakan mengelilingi tubuh Mary. Dari tubuh Putri Duyung keluar cahaya kemasan dan semakin lama cahaya itu mengumpul menyelimuti tubuh Mary. Di depan sang raja, Mary menceritakan keajaiban yang telah dialaminya. Dokter semakin yakin bahwa gagasannya akan bisa diwujudkan. Mary berharap pada raja kekuatan Putri Duyung digunakan untuk memberikan pengobatan pada rakyatnya yang sakit. Kemudian ia meminta pada sang raja jika nantinya Putri Duyung bisa dibebaskan kembali. Sang raja masih saja menyembunyikan maksud sebenarnya pada Mary. Aif menemani Mary berjalan-jalan untuk melihat sisi lain kerajaan Versailles. Dari kejauhan Lintilak melihat kebersamaan mereka. Teman wanita Lintilak mulai curiga bahwa Mary ada hubungan kekerabatan dengan kerajaan. Kemudian Lintilak turun dari perahunya dengan wajah sangat penasaran. Aif mengajak Mary ke tempat tinggalnya bersama Benoit orang kepercayaannya. Di mercusuar dekat rumahnya, Aif bercerita bahwa ia memimpikan bisa melakukan ekspedisi bebas di tengah laut. Namun saat ini, ia harus taat pada aturan kerajaan. Semakin dekat dengan Mary, Aif semakin mempunyai rasa untuk memiliki Mary. Kemudian ia mengajak Mary ke kuil cinta yang ada patung perempuan. Kuil itu sebagai simbol untuk menjaga martabat wanita. Saat itulah tak disangka Mary meraih tangan Aif dan menciumnya dengan mesra. Raja memanggil Lintilak untuk menghadap padanya. Inilah pertama kali Raja mengungkapkan kepada orang lain bahwa Mary adalah putrinya. Raja meminta Lintilak untuk menikahi putrinya. Bagi Lintilak ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Mary ditemani Gamali menuju kolam bawah tanah. Kemudian Mary menceburkan diri dan biar Gamali bisa melihat wujud Putri Duyung yang diceritakannya. Sepulang dari sana, Bapak Pendeta menemui Mary dan meminta ia segera menghadap sang raja. Mary segera menghadap raja. Saat itulah sang raja membuka semua rahasianya pada Mary. Ibu Mary meninggal saat melahirkannya di biara tempat ia tinggal dulu. Dan kini pria yang berdiri di hadapannya tak lain dan tak bukan adalah ayahnya. Ayah Mary kemudian memberikan kalung yang berisi gambar ibunya. Mary yang mengetahui kenyataan itu segera mendekati ayahnya. Namun si ayah justru menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa ia adalah ayah yang egois, ia adalah milik Prancis. Ayahnya merahasiakan keberadaan Mary karena pertimbangan banyaknya musuh yang masih mengintainya. Belum lagi kebohongan disertai pengkhianatan di lingkungan istana. Saat ini kas kerajaan semakin menipis dan musuh Prancis bisa saja menyerang mereka setiap saat. Dari pertimbangan itu, ayahnya meminta Mary mau dinikahkan dengan Pierre Lintilak. Dengan perasaan kacau, balu Mary berlari sambil Dot memegang kalung berisi gambar ibunya. Di tengah ruangan ia terjatuh, Gamali yang mengikutinya dari belakang segera memangkunya. Gamali berharap putri berhenti berharap mengenai dunia yang sempurna. Malam itu Bapak Pendeta menemui Putri Duyung. Bapak Pendeta bisa merasakan sirine yang dikeluarkan Putri Duyung terhubung dengan dirinya. Di tengah malam seperti biasa Putri Duyung mengirimkan sirine agar Mary mau menemuinya. Sampai di kolam Mary langsung menceburkan diri. Mereka pun saling berhadapan. Saat itulah Putri Duyung mengirimkan gambaran ke benak Mary tentang apa yang terjadi saat penangkapannya dulu.
Saat itu dokter berusaha menjelaskan prosesi perayaan nanti pada raja. Bapak pendeta berusaha mengingatkan pada raja itu adalah perbuatan dosa besar. Tapi kali ini raja mendebat semua perkataan bapak pendeta. Raja mengatakan bahwa penangkapan Putri Duyung adalah restu dari Tuhan. Ia terpilih sebagai Raja Prancis juga restu dari Tuhan. Dan jika gagasan ini nantinya berhasil, itu bukanlah dosa besar tapi ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Jika Tuhan menganggap ini adalah dosa, raja meminta untuk segera mencabut nyawanya. Akhirnya bapak pendeta meletakkan salib emas pemberian sang raja dan pergi dari ruangan itu. Mary datang ke tempat peribadatan dan di sana menjumpai bapak pendeta yang sedang berdoa. Kemudian mereka pun berdoa bersama-sama. Kapten Ive ditemani pengawalnya menyelinap masuk ke ruang kerja dokter. Ive akhirnya menemukan dokumen tentang rencana pembunuhan terhadap Putri Duyung. Ive memutuskan untuk memberitahu Mary akan hal ini. Setelah mengalihkan perhatian seorang penjaga, Ive mengetuk pintu kamar Mary. Karena tak ada sahutan, akhirnya dokumen itu diselipkan melalui bawah pintu kamar. Tiba-tiba ia dipergoki oleh dokter bersama seorang pengawal kerajaan. Dokter memerintahkan pengawal untuk memasukkan Ive ke dalam penjara bawah tanah. Mary yang baru sampai di kamarnya melihat dokumen yang ditinggalkan Ive. Pagi harinya Mary mendatangi tempat ia bermain musik dan menghancurkan semua peralatan di sana. Kemudian ia menghadap ayahnya untuk melakukan penawaran. Ia mau dinikahkan asal Putri Duyung bisa dibebaskan. Terjadilah pertengkaran hebat antara mereka. Akhirnya ayahnya memutuskan Mary akan dinikahkan hari itu juga. Mary meminta Gamali menghadirkan bapak pendeta kepadanya. Sementara Ive dibawa kepada dokter dan ia meminta Ive segera mengeringkan kolam bawah tanah. Bapak pendeta kini sudah bersama Mary. Mary memohon kepada bapak pendeta untuk mengeluarkannya dari kerajaan. Disusunlah rencana untuk mengelabui penjaga di kamar Mary. Dengan baju pernikahan, bapak pendeta membawa Mary keluar menuju halaman istana. Mary segera mengucapkan salam perpisahan kepada bapak pendeta. Mary langsung berlari menuju kolam bawah tanah. Di sana Mary mendapati Ive dan anak buahnya sedang bersiap untuk menangkap Putri Duyung. Mary meyakinkan Ive agar bertindak benar. Ia juga mengatakan tak akan menikah dengan orang yang tak dicintainya. Mendengar hal itu, Ive segera memerintahkan Benoit segera menyiapkan kapal. Pada saat yang sama, pengawal memberitahu dokter bahwa Mary telah melarikan diri. Ive dibantu Mary segera membuat rencana untuk membebaskan Putri Duyung. Mereka membuka pintu saluran atas yang menuju ke laut. Di tengah kesibukan mereka, ternyata Putri Duyung memahami apa yang sedang mereka lakukan. Dokter yang ditemani pengawal tak lama kemudian sampai ke kolam itu. Ia memerintahkan pengawal segera meringkus mereka. Seorang pengawal berhasil menembak pundak Ive. Dengan bergantung melalui sebuah tali, Ive mampu melumpuhkan seorang penjaga dan menembak penjaga yang satunya. Dokter yang berjalan melewati jembatan menerima lompatan tubuh Ive yang menabraknya. Pergumulan terjadi antara keduanya. Naas dokter yang memegang pistol mampu menarik pelatuknya dan membuat Ive langsung jatuh tersungkur ke dalam kolam. Mary yang sibuk mencari keberadaan tubuh Ive, tak disangka si dokter di dekatnya. Mary memukul wajah dokter dengan rantai yang dipegangnya. Saat dokter hendak menangkap Mary, kakinya tersangkut pada gulungan tambang. Hal itu tak disia-siakan Mary, diraihnya pemberat tambang dan dilemparkan terkait pada sebuah turbin. Tak lama kemudian tubuh dokter tertarik oleh lilitan tambang di kakinya dan tergilas oleh putaran turbin itu. Putri Duyung bersiap melakukan lompatan sambil membawa tubuh Ive. Putri Duyung akhirnya berhasil melakukan lompatan melalui pintu saluran atas. Mary pun segera keluar untuk menyusul Putri Duyung. Di luar, Mary menemukan kuda dokter dan langsung menaikinya. Seorang pengawal melaporkan pada raja bahwa putrinya telah melarikan diri. Bapak pendeta yang tahu pernikahan itu gagal segera melepas jubah upacara pernikahan yang dikenakannya. Raja bersama para pengawal mengejar putri ke arah sungai Kharkiv yang menuju laut. Sementara Putri Duyung telah melalui beberapa lorong dan sampai di sungai Kharkiv. Ia segera mengobati luka yang diderita Ive. Mary akhirnya sampai di bibir sebuah tebing yang di depannya adalah laut. Dari kejauhan dilihatnya kapal Benoit sedang didekati oleh kapal kerajaan. Di langit nampak gerhana matahari segera tiba. Raja dan para pengawal sudah sampai di tempat Mary berdiri. Mary mengancam ayahnya jika coba-coba untuk lebih mendekat maka ia akan melompat ke laut. Mary kemudian mengungkapkan apa yang dirasakannya, ia kini telah memiliki orang-orang yang menyayanginya. Tapi ayahnya tak pernah memikirkan dan lebih mementingkan diri sendiri.
Tiba-tiba sirine Putri Duyung terdengar bersamaan dengan semburan air dari sebuah saluran yang mengarah ke laut. Dalam semburan air itu, Mary melihat Putri Duyung dan Aif ikut arus yang jatuh ke laut. Saat itulah Mary merasa saat yang tepat untuk berpisah dengan ayahnya. Bersama dengan terjadinya gerhana matahari, Mary melompat terjun bebas ke laut. Pengawal yang melihat sasaran bidik ke Putri Duyung meminta izin untuk menembak. Tapi kali ini Raja tak mengizinkannya. Si Putri Duyung segera meluncur ke tubuh Mary yang hanya mengambang di dalam laut. Ia segera mengitari dan mengeluarkan cahaya emas untuk membangunkan Mary. Aif segera menghampiri gadis yang dicintainya itu. Sang Raja memperhatikan semua kejadian itu dari atas. Bapak Pendeta kini sangat bangga dengan pemimpinnya yang hebat dan mempunyai kepribadian yang hebat juga. Raja memungut kalung yang dijatuhkan oleh putrinya. Raja mengakui bahwa ia telah melakukan dosa terhadap putrinya dan meminta pengampunan di hadapan Bapak Pendeta. Kini Raja sadar tak ada kehidupan abadi, yang ada di dunia ini adalah cinta yang abadi. Kini Mary hidup bersama Aif, orang yang dicintainya. Mereka saat itu sedang berlayar mencari kota Atlantis. Kapten merasakan sirine itu sudah dekat. Kemudian Mary bangkit dan setelah mencium Aif, ia pun melompat ke dalam laut. Di dalam laut Mary telah ditunggu seorang sahabat bersama putri kecilnya. Mary diminta berpegangan pada pundak dengan sekali hentakan Putri Duyung membawa Mary berkeliling di kota yang hilang. Kota itu sungguh menakjubkan seperti dalam mimpi. Sekian kisah kita kali ini yang diangkat dari novel Moon Ende dan sampai jumpa di kisah menarik berikutnya.